Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulus salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wa anfi'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nahmaduka Allahumma 'ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar wa niyatana wa ahli baitina wa jama'atana ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Al-ayah. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وقال النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث أربع من سعادة المرء أن تكون زوجته صالحة وأولاده أبرارا wa khulatahu salihin wa anta rizquhu fi baladi. Sadaqallahul adzim. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, di atas seluruh rangkaian anugerah karunia Allah yang kita terima sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan kesyukuran kita kepada Allah, kita dapat bertemu, berkumpul bersama di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah catatan berharga buat kita semua, khusus kepada Bapak Dr. Andus Ramli MPD, Ibu Idawati Nasution SPD, beserta Dr. Dinda Nidia Primasari, kemudian Bapak Amri Alwi SEMSI, serta Ibu Masita AMK, dan Dr. Aulia Rizki Amri. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari awal tadi Bapak Ibu, saya lihat semua tegak. Yang menikah Dr. Aulia, tapi yang sesak nafas kita semua. Alhamdulillah berjalan dengan baik, telah terlaksana dengan sempurna, dan insya Allah ini pertanda adalah sebuah kemuliaan. Tidak ada rumah tangga yang mendapatkan berkah kalau rumah tangga itu tidak dibangun dengan ibadah. Tidak ada rumah tangga yang mendapatkan kemuliaan, tidak ada rumah tangga yang menghasilkan generasi yang baik kalau rumah tangga itu tidak dibangun dengan ketaatan kepada Allah. Sudah ditunjukkan kepada kita semua. Saya yakin Dr. Aulia dan Dr. Dinda perlu berharap. Hari ini memang indah, tapi perjalanan ke depan kita berharap seterusnya indah. Berharaplah Dinda kepada Aulia, ini adalah pemimpin terbaik. Tapi kemudian jangan kita berharap bahwa segala sesuatu yang akan terjadi semuanya yang terbaik. Tanda orang bahagia, kata Nabi, punya suami, suaminya adalah soleh. Itulah pemimpin yang kita harapkan. Dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah dengan sahabat hendak pergi ke satu tujuan, di tengah perjalanan Rasulullah dan sahabat lewat kuburan. Ketika lewat di kuburan itu, apa kata Rasulullah kepada sahabat? Kencangkan jalan kalian sampai di tujuan Bapak Ibu. Begitu sampai di tujuan selesai, pulang dari rute yang sama. Tapi begitu pulang Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat,
pelankan jalan kalian. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kita pergi kenapa berjalan kencang, tapi pulang kenapa kita berjalan pelan? Kata Rasulullah, kalau pendengaranku ini dianugerahkan sama dengan pendengaranmu, maka engkau juga tahu ketika kita pergi tadi. Kenapa ya Rasulullah? Orang yang ada di alam kubur itu diazab. Orang yang ada di dalam kubur itu mendapatkan siksaan yang berat. Tak sanggup saya mendengarnya, kata Rasulullah. Tak sanggup saya mendengarkan apa yang menjadi jeritan penderitaannya. Nah, ketika pulang dikhabarkan oleh malaikat kepada Rasulullah. Begitu Rasulullah masuk dengan area yang sama, kenapa tidak ada lagi jeritan? Kenapa tidak ada lagi azab penderitaan? Kata malaikat, bagaimana aku mau menyiksanya ya Rasulullah? Bagaimana aku mau mengazab orang tuanya ini? Karena anaknya di dunia sedang belajar membaca Quran, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak baca Bismillah, berhenti azab kubur buat ayah bundanya. Subhanallah. Dulu coba lihat aulia, ibumu, ayahmu demam kau di masa kecil. Sekarang kalian dokter. Sekarang kalian dokter. Dulu di malam hari engkau demam, sakit, susahnya ayah, bingung ayah. Kata ayah, buka bajumu nak, ku buka bajuku. Diletakkannya anaknya di dadanya. Kenapa? Biar pindah demam kau itu aulia ke dia. Biar jangan kau yang sakit, tapi dia yang sakit. Pakaiannya tak beres. Kenapa bapak ibu? Ngurus. Aku mau bilang, aulia, dinda, tatap kembali wajah mereka. Siapa yang mengajari kita makan? Siapa yang mengajari kita makan? Mak kita inilah yang mengajari kita makan. Disulangnya ke mulut kita, keluar, masukkannya balik, keluar, masukkannya balik. Pandai makan. Kadang mengajak makan orang tua pun tidak. Jangan dulu ngasih makan. Allah karim. Jangankan mengasih makan, mengajak makan aja dari rumahnya. Udah makan nih, udah makan ayah. Itu pun jarang keluar. Nih yang mengasih makan. Keluar dari mulut kita, masukkannya balik, keluar, masukkannya balik. Mak kita lah yang mengajar kita makan. Berapa banyak hari ini bapak ibu yang tak peduli kepada ibunya yang mengajar dia makan. Aku berharap kepada kalian kedua dokter menjadi orang-orang yang bisa memahami. Yang mengajari kita bercakap siapa? Yang mengajari kita bicara siapa? Nih, kedua ayah kalian yang pulang dari kerja. Kita belum bisa bercakap. Orang baru 2 bulan, baru 3 bulan. Bercakap ayah kita. Apa kabar nak? Ayah baru pulang. Ayah kita bercakap. Anak belum bisa bercakap. Diajarinya kita bercakap. Pandai sekarang bercakap. Itu jadi dokter dua-duanya. Jangan bercakap menyakitkan hati ayah emak kita. Jangan kita pikir jabatan kekuasaan, gelar yang kita sandang membuat kita tinggi di hadapan mereka. Tidak ada artinya. Coba lihat bapak ibu, banyak sekarang yang sudah pandai bercakap, yang sudah pandai bicara, malah yang tidak dicakapinya ayah emak. Allah kan banyak kan? Ayah emaknya tidak dicakapinya, padahal yang mengajar dia bercakap adalah ayah. Yang mengajar dia bercakap adalah emaknya. Coba lihat, pantaslah kata Nabi, anak yang durhaka jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak. Ayyuhal mu'minun, fulan bin fulan ta'al wa yutihi Allahi kitabahu biyamini. Di catatan kumpulan amalmu di padang mahsyar, kata Nabi, dimenam ratusan tahun tak bangkit dari padang mahsyar. Sahabat pernah bertanya, masih tahan lagi bapak ibu? Masih tahan lagi dokter Aulia? Katanya udah banyak kali menetes air matanya. Jangan sampai pingsan ya. Masih tahan lagi? Iya, 5 menit lagi. Aku kayaknya udah mulai tak tahan. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apa kata sahabat? Ya Rasul, seperti apa itu padang mahsyar? Kami mau tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalian berangkat denganku. Yuk, sampai kita ke tengah laut. Sampailah sahabat dengan Rasulullah di tengah laut. Begitu sampai di tengah laut, ditanya Rasulullah kepada sahabat,
wahai para sahabatku, tunjukkan kepadaku mana tepi laut. Kata sahabat, kami tak melihatnya ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah kepada para sahabat, tunjukkan kepadaku mana tumbuh-tumbuhan. Kata sahabat, kami tak melihatnya ya Rasulullah. Yang ketiga kata Nabi, tunjukkan kepadaku mana bangunan. Kata sahabat, kami tak melihatnya ya Rasulullah. Inilah gambaran padang mahsyar. Padang mahsyar itu kata Nabi tidak berlebih, tidak ada bangunan, tidak ada tempat berlindung. Tadassum bil amal. Apa yang kau bawa? Apa yang kita bawa ke padang mahsyar? Di sana butuh pertolongan, minta bantuan, tak ada yang menolong, tak ada yang membantu kecuali amal yang kita bawa, yang ketika hidup di dunia kita memanfaatkan kesempatan yang ada. Itu makanya di akhir tausiah ini saya ingin katakan begini, dunia adalah awalan. Artinya apa? Awal untuk kita berbuat. Hidup adalah kesempatan, manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Akhirat adalah tumpuan harapan. Dengan harapan kita bahwa apa yang kita lakukan di dunia, kesempatan hidup yang kita gunakan dengan baik, insya Allah harapan kita di akhirat menjadi kenyataan. Allah masukkan kita dalam kemuliaan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai ulasah dari pertemuan ini, Dinda, Aulia, jalani rumah tangga kalian dengan baik. Berbakti kalian taat kepada Allah, berbakti kalian kepada kedua orang tua yang telah menyayangi kalian, yang telah mengasuh kalian. Berkomunikasilah dengan baik, sayangilah mereka semasa mereka masih ada di hadapan kalian. Bisa kalian buat apa yang ingin kalian lakukan. Saya yakin ini adalah anak-anak yang berbakti, insya Allah menyenangkan hati. Jadikanlah kalian anak yang qurrata a'yun. Anak yang qurrata a'yun itu adalah anak yang menyenangkan hati dan menenangkan hati orang tuanya. Menyenangkan bisa dengan harta, menyenangkan bisa dengan memberi uang, tapi menenangkan batin belum tentu dengan harta dan uang. Tapi menenangkan batin adalah apa yang mereka lihat yang kalian buat dalam rumah tangga ini. Tenang batin ayah emak kalian. Ditanya, macam mana anak dokter kita Aulia dan Dinda? Alhamdulillah, tenang kami rasa. Itu namanya anak qurrata a'yun. Senang orang tua, tenang batinnya. Mudah-mudahan keturunan kita semua demikian. Amin ya rabbal alamin. Di akhir tausiah ini kita bermunajat kembali kepada Allah.